Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dia Eka Kusuma. Pada kali ini saya akan menemani teman-teman semua pada channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan program ladder diagram pada software CX Programmer. Software CX Programmer sendiri biasa digunakan untuk membuat program pada PLC dengan jenis Omron. Nah, sebelum membuat program ladder diagramnya, kita atur terlebih dahulu device tipenya. Kita sesuaikan dengan device tipe PLC yang kita gunakan. Karena yang saya gunakan berjenis device tipe CP1E, maka saya akan menggunakan jenis device tipenya CP1E. Lalu kita setting juga, jangan lupa kita setting untuk USB tipenya, USB CPU tipenya. Nah, CPU tipe setiap PLC Omron pun berbeda-beda, karena CPU tipe yang saya gunakan pada PLC itu berjenis E30, maka saya akan menggunakan E30. Lalu kita klik OK. Kita tunggu sebentar si loading. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian safe holding serta rangkaian interlock. Nah, ini untuk menu awal dalam CX Programmer. Nah, pertama-tama kita akan buat rangkaian safe holding terlebih dahulu. Di sini saya membutuhkan tombol NO, tombol on. Oke. Lalu saya juga membutuhkan output. Kita masukkan kodenya 20000. Kita beri nama lampu. Keyboard saya agak susah. Lalu kita akan membuat kontaktor atau pengunci dari output lampu tersebut. Nah, di sini kita kasih penguncinya, yaitu kita masukkan alamat dari lampu, yaitu 20000. Lalu kita hubungkan. Nah, untuk rangkaian safe holding kurang lebih seperti ini, yang dimana rangkaian safe holding ini memiliki fungsi untuk mengunci output agar tetap hidup meski input atau push buttonnya mati atau tidak ada aliran tidak ada arus masuk. Kita simulasikan terlebih dahulu. Kita klik Ctrl Shift V. Masih loading. Nah, transfer file. Nah, kita coba simulasikan. Oke, coba kita aktifkan tombol on-nya terlebih dahulu. Lampu hidup, lalu kita nonaktifkan tombol on. Nah, seperti ini, yang dimana rangkaian safe holding itu meski inputnya mati, lampu akan tetap hidup karena terdapat pengunci dari arus yang masuk ke lampu. Nah, seperti itu untuk rangkaian safe holding. Nah,
kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membuat rangkaian interlock. Nah, kita di sini butuhkan input. Kita masukkan aja input off. Kita butuh nc off. Ini nc. Nanti kita buat outputnya terlebih dahulu. Kita kasih nama L1. Nah, karena tombol stopnya sudah, tombol offnya sudah kita buat, lalu kita buat juga tombol on ya, tombol on untuk L1. Kita kasih on 1. Oke. Ini kita ubah jadi NC agar fungsi tombol off ini untuk mematikan keseluruhan program. Kita kasih lagi save holding dari L1. Kalau seperti ini. Lalu kita juga butuhkan NO untuk push button atau tombol on 2, yaitu nanti akan kita hubungkan ke output L2. Kita masukkan outputnya, kita masukkan alamatnya, yaitu 201 sudah, berarti 200.02. Kita kasih nama L2. Lalu jangan lupa kita beri pengunci untuk L2 nya. Oke, untuk L2. Nah, lalu saya membutuhkan tombol NC. Kita kasih sini NC L1. NCL1 kita masukkan alamatnya, yaitu 200.01. Lalu kita juga membutuhkan NC dari L2 di output L1. Nah, untuk rangkaian interlock kurang lebih seperti ini. Kita beri nama biar akan memudahkan teman-teman untuk membedakan rangkaian safe holding maupun rangkaian interlock. Ini kita beri nama rangkaian safe holding untuk yang pertama. Lalu kita pencet 2 kali rungnya. Aduh, sabar, ini masih loading. Rangkaian interlock itu lebih dikenal juga sebagai rangkaian yang mempunyai fungsi untuk mengunci salah satu output atau suatu kondisi dari 2 atau lebih kondisi yang berbeda, sehingga output yang ada itu tidak dapat saling bekerja secara bersamaan. Seperti itu untuk rangkaian interlock. Nah, kita klik 2 kali, kita kasih nama sini rangkaian interlock. Nah, seperti ini. Lalu kita coba untuk simulasikan rangkaian dari interlock ini. Kita klik Ctrl Shift W, loading. Nah, lalu kita coba terlebih dahulu
nanti tombol on 1, kita klik SC dulu. Nah, lalu kita aktifkan tombol on 1, lalu kita aktifkan tombol L2 on 2. Nah, apakah hidup atau tidak? Nah, L2 tidak hidup. Kenapa? Karena rangkaian interlock tadi seperti yang saya jelaskan mempunyai fungsi atau tujuan untuk mengunci atau mengatur suatu kondisi agar output itu tidak dapat menyala secara bersamaan, sehingga salah satu output itu akan memutuskan arus yang masuk ke output yang lainnya. Nah, lalu kita coba untuk tes kedua kali, kita off-kan terlebih dahulu, kita aktifkan kembali. Nah, kita coba klik tombol on 2, on 2 dapat hidup karena L1 tidak hidup. Lalu coba kita klik tombol on 1. Nah, sekarang ganti, dimana tombol L1 output L1 itu tidak dapat hidup karena output L2 hidup, sehingga memutuskan arus yang masuk ke output L1. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa saya katakan dimana rangkaian scaffolding itu merupakan suatu rangkaian pengunci yang dimana ketika coil dari relay pada kontaktor diaktifkan, maka pengunci akan aktif. Nah, ketika ketika inputnya dinonaktifkan, maka output masih dalam kondisi aktif karena telah dikunci oleh coil dari relay atau output yang digunakan. Apa sih yang dikunci? Yang dikunci itu arus sehingga masih terdapat arus yang masuk ke outputnya meski dalam kondisi input mati. Lalu untuk rangkaian interlock sendiri merupakan suatu rangkaian yang punya fungsi atau tugas yaitu untuk mengunci atau menutup kondisi dari 2 atau lebih kondisi yang berbeda sehingga tidak saling bekerja secara bersamaan. Nah, di sini saya menggunakan output dua output, yang dimana output pertama itu L1 serta L2. Jadi pada rangkaian yang saya buat ini terdapat 2 kondisi seperti yang disimulasikan tadi. Ketika output L1 yang hidup, maka output L2 ini tidak dapat dihidupkan. Nah, begitupun sebaliknya. Maka seperti itu yang dimaksud dengan menutup kondisi dari 2 atau lebih atau 1 kondisi agar tidak bekerja secara bersamaan. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya sampai di sini saya bisa menemani teman-teman. Jangan lupa untuk memberikan komentar serta kritik untuk saya agar saya dapat lebih berkembang lagi. Lalu apabila teman-teman ingin meng-subscribe atau like atau sebagainya, itu adalah hak teman-teman. Saya membebaskan untuk teman-teman ingin melakukan apa saja. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang telah saya lakukan pada kali ini.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.